Oke, halo Grace. Selamat pagi. Halo. Nah, Pagi. jadi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber wawancara hari ini. Sebelum kita mulai wawancara, aku akan membacakan target dan juga tujuan wawancara hari ini. Targetnya yang kami lakukan adalah kepada mahasiswa yang tinggal jauh dari orang tua untuk bersekolah ataupun untuk kuliah. Lalu untuk tujuannya yang pertama adalah mengetahui permasalahan dalam hal pengelolaan keuangan. Yang kedua, mengetahui pola pikir tentang cara terbaik mengelola keuangan. Dan yang ketiga, sebagai tolak ukur dalam pengembangan ide bisnis berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah selama ini Saudari Grace melakukan pengelolaan terhadap keuangan Saudari Grace dan bagaimana cara Saudari Grace melakukan pengelolaan budget untuk kebutuhan sekolah dan keinginan Saudari Grace? Kalau dibilang pengelolaan sih nggak yang benar-benar mengelola secara teratur ya, tapi pastinya aku sendiri menetapkan target-target uang mana sih yang kira-kira boleh aku pakai untuk keperluan sekolah, uang mana yang harus aku simpan, dan uang mana yang kadang-kali boleh aku spend untuk kepentingan aku sendiri. Biasanya sih kalau aku mengelola, aku cuma sebatas gini aja. Dari seluruh pendapatan yang aku dapat, itu biasanya sekitar sepertiga itu untuk pengeluaran tetap. Pengeluaran tetap itu untuk pengeluaran sekolah, untuk aku kasih ke orang tua, dan lain sebagainya. Itu udah sepertiga dari kira-kira seluruh pendapatan yang aku dapat. Jadi, aku biasanya menyisihkan sepertiga lagi untuk aku pakai sendiri, dan yang sisanya setengah itu aku usahakan untuk saving. Tapi pastinya nggak setiap bulan bisa terjadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada bulan-bulan yang memang ada kebutuhan khusus, harus ada pengeluaran lebih, biasanya aku buat pengecualian sih. Tapi dengan catatan misalkan untuk bulan berikutnya aku harus lebih berhemat nih, karena di bulan sebelumnya aku udah spend terlalu banyak. Kira-kira cuma kayak gitu sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah Saudari Grace sering mengalami kesulitan terhadap pengelolaan keuangan Saudari Grace? Dan apa yang menyebabkan Saudari Grace kesulitan dalam mengelola keuangan Saudari Grace sebagai mahasiswa? Kalau juga kesulitan, iya kesulitan ya, karena sampai sekarang pun kan aku belum bisa mengelola keuangan itu sendiri dengan baik. Mungkin kesulitannya gini, kalau kita sebagai mahasiswa kan kita sering pergi-pergi keluar nih sama teman, misalkan pergi ke mall. Kalau pergi ke mall kan biasanya belanjaannya itu cenderung banyak, dan kita nggak nyatet apa aja yang kita beli di satu store. Nanti setelah pulang ke kos, itu biasanya udah terlalu capek kan, jadi kita nggak nyatet seluruh pengeluaranku di hari itu. Nah, besok-besoknya lupa nih, sampai akhirnya udah akhir bulan, aku mau rekap semuanya, tapi kadang beberapa datanya, kayak beberapa struk itu udah hilang, nggak tahu kemana. Nah, jadi itu kayak kesulitan aja sih mengumpulkan datanya. Dan mungkin ya, aku merasa sih pengelolaan keuanganku bagi diriku saat ini itu belum jadi kebutuhan yang benar-benar utama gitu loh. Jadi mungkin aku juga nggak put terlalu banyak effort untuk mengelola sampai yang kayak gimana gitu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya lagi, apakah Saudari Grace melakukan pencatatan terhadap laporan keuangan Saudari Grace setiap hari? Dan apa yang membuat Saudari Grace itu malas untuk mencatat pengeluaran kas? Enggak, jadi kayak emang sih aku beberapa hari pernah nyoba untuk melakukan itu, tapi pada akhirnya nggak berlangsung lama, karena gini ya, sekarang tuh kan ada online, kebanyakan online, kayak misalkan OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya kan. Jadi kadang itu susah nge-tracknya, misalkan kayak kita belanja nih, kita tuh lupa belanjanya itu lewat Dana, motong saldo OVO, GoPay, langsung dari ATM, atau kita bayarnya pakai cash. Nah, karena banyak pilihan yang beragam ini, jadi kayak bingung gitu loh mau nyatat pengeluarannya, ini keluar dari saldo yang mana ya gitu. Karena kan kalau misalkan kita nyatatnya nggak disesuaiin, kita juga tetap kebingungan kan bacanya, kok saldonya nggak sinkron. Nah, kayak gitu tuh yang bikin males. Terus selain itu juga kadang ada nih di satu hari dimana pengeluaranku emang nggak terlalu banyak, kayak misalkan cuma ke kampus, pulang, paling dimakan sekali doang, udah kayak gitu. Mau nyatetnya tuh juga kadang males gitu.
Tapi ada juga hari di mana pengeluaran itu benar-benar yang kayak banyak karena belanjanya macam-macam kan. Nah, jumlah pengeluaran yang gak teratur sama pilihan metode pembayaran yang banyak ini yang bikin kayak jujur malas untuk nyatet itu setiap hari. Oke, jadi tadi kan Saudara Grace telah menyampaikan kalau pernah melakukan pencatatan ya. Nah, jadi bagaimana cara Saudari Grace mencatat pengelolaan keuangan Saudari Grace sebelumnya itu agar rapi, dan apa yang Saudari Grace inginkan agar catatan keuangan Saudari Grace itu dapat terstruktur atau mudah dibaca? Waktu itu sih aku nyatetnya berdasarkan metode pembayaran yang aku sebutin tadi ya. Jadi aku nulis kira-kira alat pembayaran apa aja yang biasa aku pakai, misalnya kayak uang tunai, terus setelah itu OVO, GoPay, kartu kredit, dan lain-lain kayak gitu. Terus yang pastinya catat saldo awal dulu, uang yang aku punya berapa, terus aku catat juga kira-kira saldo berapa sih yang aku sisihkan, artinya yang boleh aku pakai dari alat pembayaran itu kira-kira berapa. Terus setelah itu aku catat tanggal-tanggalnya sih, kayak pengeluarannya di hari apa, keluar seberapa besar, dengan harapan nanti di akhir bulan waktu aku mau lihat lagi total pengeluaran bulan ini berapa, aku bisa lihat itu dan aku bisa cocokin sama saldonya untuk memastikan kalau catatan aku ini udah benar gitu loh, karena saldo awal sama saldo akhir itu sinkron semuanya. Kalau yang buat yang aku inginkan dari catatan keuanganku sendiri sih, karena itu catatan keuanganku sendiri ya, jadi aku prinsipnya nggak terlalu repot sih, selama aku sendiri bisa membaca, aku masih fine-fine aja gitu. Cuma mungkin format sih, karena aku bikin format jujur males banget. Kayak misalkan dibikin tabel gimana yang rapi gitu, jadi kayak tanggal-tanggalnya udah ada, pengeluarannya sebesar apa, saldo awalnya, saldo akhirnya, kayak gimana. Terus dipisah-pisahin aja sih berdasarkan metode pembayaran, berdasarkan tanggal. Mungkin dengan kayak gitu yang nyatet lebih gampang nyatetnya, dan nanti waktu dibaca juga lebih gampang bacanya. Oke. Lalu tadi kan Saudari Grace melakukan pencatatannya langsung secara manual kan ya? Iya, manual. Nah, jadi apakah Saudari Grace pernah menggunakan aplikasi atau alat bantu lainnya dalam hal pengelolaan keuangan? Dan bagaimana respon Saudari Grace terhadap keberadaan alat bantu tersebut jika ada? Jujur belum pernah nyoba ya, karena nggak tertarik. Dan memang kayaknya meskipun ada banyak alat-alat buat nyatet pengelolaan keuangan kayak gitu, tapi mungkin promosinya nggak ada yang benar-benar sampai wah gitu loh, sampai semua masyarakat tahu ada aplikasi itu dan kemudian tertarik menggunakan. Itu belum ada aplikasi setahu gue ya yang melakukan promosi sampai segitunya. Jadi ya cukup susah sih gitu. Terus selain itu mungkin tanggapanku dengan keberadaan aplikasi-aplikasi itu membantu ya buat beberapa orang yang, karena kan kalau misalnya kita manual, kita pergi keluar nih, kalau kita mau langsung nyatetkan, jujur kita nggak bisa kan, karena kita nggak mungkin bawa buku planner atau buku catatan keuangan kita ke mana-mana. Jadi kalau buat nyatet-nyatet gitu lumayan sih, cuman aku nggak tahu ya formatnya kayak gimana, tapi aku agak menyaksikan dengan fungsinya, karena kan kalau misalkan kita lihat catatan keuangan itu kan biasanya yang ada di otak aku jujur aja itu kan kayak penuh dengan angka-angka, tabel-tabel dan sebagainya kan. Kalau misalkan itu melalui online kayak misalkan HP, gimana layarnya itu kapasitasnya terbatas, jadi kayak bingung aja gitu gimana caranya kita melihat keseluruhan keuangan kita di layar yang kayak begitu sempit. Karena kalau misalkan bisa di zoom out pun itu kan rasanya kayak terlalu kecil, nggak bisa kebaca. Tapi kalau di zoom in rasanya nggak bisa dilihat secara keseluruhan. Jadi mungkin kayak agak bingung aja sih sama tampilannya kayak gimana. Oke, jadi kalau semisal ada aplikasi tambahan nih yang akan membantu Saudari Grace dalam hal pengelolaan keuangan, aplikasi tersebut memiliki beberapa fitur. Seperti apa fitur yang Saudari Grace inginkan dan harapkan yang paling efektif untuk membantu Saudari Grace? Kalau untuk fitur ya, mungkin
Yang pertama harapannya kalau misalkan ada aplikasi yang seperti itu, tampilannya menarik dulu. Karena ya siapa juga yang tertarik untuk mencatat di suatu catatan yang bahkan tampilannya nggak menarik, kayak bener-bener plain gitu. Mungkin nggak ada orang yang akan nyatat di situ gitu. Terus kemudian yang kedua itu sih ada tabel-tabelnya, jadi kayak benar-benar ada data tanggalnya, terus ada aplikasi keuangan yang digunakan apa, mungkin dibuat kayak per sheet gitu ya, jadi kayak untuk setiap alat pembayaran itu beda-beda sheetnya. Terus juga dipisahin sih dari bulan ke bulan itu kayak gimana. Jadi mungkin di bulan ini kalau udah selesai pencatatan di bulan Juni nih misalkan, nanti tulis tuh rekapannya di akhir bulan, mungkin muncul notifikasi atau apa, di bulan ini ternyata pengeluaranmu segini gitu. Terus ada fitur langsung penjumlahan ya, ininya kayak ada kolom di mana dia langsung menjumlahkan pengeluaran kita, terus langsung otomatis keluar saldo akhirnya itu seharusnya segini gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat masukin angka-angka atau ngitung sendiri gitu. Terus untuk setiap bulannya misalkan udah selesai rekap, berarti nanti data saldonya itu langsung tersimpan. Terus nanti muncul lembaran untuk bulan yang baru, dan saldo barunya itu saldo akhir dari yang bulan sebelumnya gitu sih. Terus mungkin kalau fitur aplikasi keuangan gitu bisa sih ditambahin kayak misalkan tips-tips gimana sih yang benar orang-orang itu mengelola keuangannya itu sebenarnya normal tuh gimana sih, harusnya kalau orang mau saving atau butuh untuk ini biasanya apa yang dilakukan orang-orang supaya bisa saving, terus kira-kira berapa banyak jumlah yang di saving sama orang-orang, mungkin hal-hal kayak gitu. Oke. Dan pertanyaan terakhir yaitu apakah saudari Grace sudah mendapatkan cara paling efektif untuk menabung? Apabila berkenan bisa dijelaskan caranya. Untuk menabung, maksudnya menabung itu cara aku menyisihkan uang setiap bulannya atau gimana? Iya. Cara efektif untuk menabung, jadi aku selalu berpikiran kayak gini. Kalau setiap bulan ada pendapatan, itu kan ada pengeluaran-pengeluaran yang nggak terhindarkan. Itu emang harus terjadi setiap bulannya. Artinya pengeluaran rutin. Kalau bagi aku sendiri ya, itu biasanya kayak uang kos, uang kas kelas, dan lain sebagainya. Itu yang memang aku rutin bayar setiap bulan dan nggak bisa di skip. Jadi aku selalu menghitung kira-kira berapa persen sih dari pendapatanku yang akan aku keluarkan untuk pengeluaran rutin semacam itu. Nah kemudian sisanya aku pikirkan dulu nih, aku butuh apa ya di masa depan. Kalau sekarang kan aku targetnya kan lulus dari Universitas Atmajaya, dimana untuk lulus dari Universitas Atmajaya itu aku harus membayar skripsiku sendiri dengan biaya yang dari awal sudah dikasih tahu. Jadi dari situ aku menilai kira-kira selama 2,5 sampai 3 tahun aku butuh menyisihkan uang berapa ya setiap bulannya supaya aku bisa membayar skripsiku sendiri. Dan pastinya yang ingin aku sisihkan kan bukan cuma untuk sekedar bisa lulus dan bayar skripsi, tapi aku punya target di masa depan nih, kira-kira setelah skripsi aku mau melakukan apa dan kira-kira aku akan butuh uang berapa untuk uang memulai kehidupan baru lah bisa dibilang di dunia kerja. Nah dari situ aku hitung dulu kira-kira setiap bulan aku harus simpan berapa, dan baru aku sisihkan sebesar segitu. Kemudian uang sisanya barulah itu yang aku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari aku. Dan aku selalu mengusahakan supaya uang itu gak pernah melebihi dari budget yang aku tetapkan sendiri. Kecuali kayak yang aku bilang ya, ada kegiatan-kegiatan khusus yang memang gak bisa dihindarkan, dimana aku harus bayar uang lebih. Barulah dari situ aku ambil dari uang yang harusnya aku sisakan untuk saving, kemudian aku ambil untuk pengeluaran itu, tapi aku berusaha untuk bulan berikutnya aku tambal uang yang sebelumnya aku ambil itu dengan mengurangi pengeluaran di bulan selanjutnya itu.
gitu sih. Tapi kalau dibilang apakah sudah menemukan cara efektif untuk menabung, mungkin belum ya, karena kan aku belum mencoba hal-hal lain. Dan itu adalah hal yang aku benar-benar usahakan untuk diri aku sendiri. Ya gitu sih. Jadi aku sebenarnya nggak tahu apakah yang aku lakukan itu sudah benar atau enggak. Tapi ya begitu, aku berusaha untuk menabung dengan cara. Oke, sekian pertanyaan dari aku. Terima kasih ya untuk Saudari Grace untuk kesediaan waktunya hari ini. Kayaknya sama. Selamat pagi Michelle. Pagi. Nah, jadi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mau menjadi narasumber wawancara hari ini. Nah, sebelum aku mau masuk ke pertanyaannya, aku akan memberitahukan tentang target dan juga tujuan wawancara hari ini. Target yang kami lakukan adalah kepada mahasiswa yang tinggal jauh dari orang tua karena harus bersekolah atau berkuliah. Lalu untuk tujuannya, pertama, mengetahui permasalahan dalam hal pengelolaan keuangan. Kedua, mengetahui pola pikir tentang cara terbaik mengelola keuangan. Dan yang ketiga, sebagai tolak ukur dalam pengembangan ide bisnis berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Jadi, nggak perlu lama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah selama ini Saudari Michelle melakukan pengelolaan terhadap keuangan Saudari Michelle? Dan bagaimana cara Saudari Michelle mengelola budget untuk kebutuhan sekolah dan keinginan Saudari Michelle? Pasti pernah ya tiap orang buat mengelola keuangan. Apalagi kayak aku gini mahasiswa, pasti kayak punya kebutuhan sekolah atau punya kebutuhan untuk pribadi. Biasanya cara mengelolanya itu per bulannya kan dapat uang saku nih. Mungkin dibagi gitu, kalau aku sendiri aku bagi misalnya 50% untuk kebutuhan kuliah seperti kayak bayar uang kos atau uang kas, atau kalau ada kebutuhan di kuliah, terus biasanya 30% untuk biaya bulananku. Nah, 20%-nya biasanya aku sisihkan buat nabung. Itu sih kalau aku. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Saudari Michelle sering mengalami kesulitan terhadap pengelolaan keuangan Saudari Michelle, dan apa yang menyebabkan Saudari Michelle kesulitan dalam mengelola keuangan Saudari Michelle sebagai mahasiswa? Buat sulit mengelola keuangan itu biasanya kalau ada pengeluaran yang tak terduga, biasanya seringkali dari diri sendiri sih, kayak pengen membeli sesuatu tapi budget yang kita sisihkan tadi, kayak tadi aku sisihkan 30% itu belum memenuhi, tapi aku tuh bukan butuh banget, kayak ingin banget membeli barang itu segera. Mungkin kesulitannya di situ sih. Oke, lanjut yang berikutnya lagi. Apakah Saudari Michelle pernah mencatat laporan keuangan Saudari Michelle setiap hari? Dan apa yang membuat Saudari Michelle tidak mencatat atau malas untuk mencatat pengeluaran kas? Pernah sih awal-awal rajin mencatat, tapi lama-kelamaan itu sebenarnya bukan males, tapi kayak waktu kita melakukan pengeluaran gitu kan biasanya itu di luar. Terkadang itu waktu balik rumah itu udah lupa aku tadi keluarin uang buat apa ya. Jadi kayak merasa pencatatan itu nggak lengkap gitu. Gitu sih. Oke. Pertanyaan berikutnya lagi, bagaimana cara Saudari Michelle mencatat pengelolaan keuangan Saudari Michelle agar rapi, dan apa yang Saudari Michelle inginkan agar catatan keuangan Saudari Michelle terstruktur atau mudah dibaca? Cara mencatatnya sih kayak dibagi untuk misalnya kebutuhan makan sendiri, terus kebutuhan misalnya untuk bayar uang kos atau membeli barang pribadi itu kayak disendiri-sendiriin. Ya biar terstruktur, biar aku tahu gitu per bulannya, aku udah keluarin buat biaya kebutuhan sekolah atau kuliah tuh segini, untuk biaya aku makan di bulan itu segini, gitu sih. Oke, lalu yang berikutnya, apakah Saudari Michelle sering lupa mencatat keuangan yang pengeluaran keuangannya? Jika tidak perlu disebutkan penyebabnya, tetapi jika iya, tolong disebutkan penyebabnya kenapa Saudari Michelle sering lupa. Oh ya, itu seperti yang tadi aku bilang kan biasanya kalau kita pergi keluar nih terus melakukan pengeluaran, nggak mungkin kita itu langsung nyatet di tempat kan, pasti kayak waktu pulang deh baru aku catat. Nah seringkali lupanya tuh pas pulang, kayak mungkin kita kayak terlalu banyak melakukan pengeluaran sampai ada yang ke skip gitu.
gitu sih. Oke. Lalu, apakah Saudari Michelle pernah menggunakan aplikasi atau alat bantu lainnya dalam hal pengelolaan keuangan? Dan bagaimana respon Saudari Michelle terhadap keberadaan alat bantu tersebut? Pernah sih, apalagi kayak dari teman-teman juga rekomen pakai aja aplikasi biar kamu nggak usah sendiriin karena kan di aplikasi itu udah disendiriin. Cuma kendalanya itu ya tetap aja kan kita nyatet sendiri manual tuh. Pasti kayak masih lupa kan. Ya kendalanya tuh masih di hal dalam lupa sih. Jadi meskipun ada aplikasi yang membantu mungkin kayak udah dibagi per segmennya, per kelompoknya bagian apa, tapi kan tetap aja kita nyatet manual. Jadi masih bisa kemungkinan lupanya tuh besar. Gitu sih. Aplikasi yang pernah digunakan apa ya? Money management di Play Store ada itu. Oke. Lalu, apakah Saudari Michelle sudah mendapatkan cara paling efektif untuk menabung dan apabila berkenan bisa dijelaskan caranya? Kalau cara efektif sih belum, menurutku itu belum efektif, tapi ada caranya menabung ya dengan membagi persentase tadi itu seperti yang aku bilang di awal dalam pengeluaran per bulan gitu. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, apabila terdapat aplikasi yang akan membantu Saudari Michelle dalam hal pengelolaan keuangan, aplikasi dan fitur seperti apa yang Saudari Michelle harapkan dan paling efektif membantu Saudari Michelle? Yang pastinya kayak aku kan pernah pengalaman pakai Money Manager itu kan. Mungkin itu untuk pembagiannya itu udah oke, pembagian kebutuhan untuk apa, untuk sekolah, untuk pribadi. Tapi menurutku yang kurang itu kan kita ini kan mahasiswa, terus banyak kan sekarang kayak OVO, GoPay dan lain-lain gitu kan. M-Banking, kita kan lebih sering sekarang bertransaksi menggunakan aplikasi tersebut karena biasanya menawarkan banyak diskon. Nah, mungkin yang aku pingin dari aplikasi yang mungkin kalian akan rancang itu tuh kayak kita tuh udah nyambung gitu loh ke user kita di OVO, di M-Banking ataupun di GoPay agar transaksi yang kita lakukan itu jadi dia tuh otomatis kecatat sendiri. Tapi kan kalau emang transaksi yang kita bayar secara tunai emang kita harus ketik manual, tapi paling enggak yang udah kita pakai aplikasi tuh udah tercatat biar kita tuh kemungkinan kita buat lupanya itu tipis karena pasti kita tuh lebih banyak menggunakan aplikasi untuk pembayaran daripada kita manual. Gitu sih kalau dari aku. Oke, kita sudahi untuk wawancara hari ini. Terima kasih karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber hari ini dan stay safe and stay healthy. Oke, terima kasih juga.